Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Putih Febriasari dalam mata kuliah Manajemen Operasi. Di video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari materi proses strategi, submateri mass customization. Mass customization adalah proses yang memungkinkan sebuah merek atau sebuah perusahaan untuk memenuhi keinginan pelanggan terhadap sebuah produk yang personal, cepat, dan sesuai dengan tren sekaligus mengendalikan biaya produksi. Desain produk untuk strategi mass customization ini harus kreatif dengan menggunakan komponen modular agar personalisasi mudah dilakukan. Contoh, kalau di Indonesia itu ada produk fashion mereknya Erigo. Nah, Erigo ini memungkinkan pelanggannya untuk memilih gaya berpakaian dengan motif dan warna yang unik yang bisa digunakan sebagai streetwear dengan edisi terbatas. Nah, contoh lainnya ada lagi Nike by You yang memberi opsi pelanggan mendesain sepatu dengan berbagai warna dan material yang sesuai dengan selera pelanggannya. Jadi bukan Nike yang beredar di pasar itu, tapi kita bisa custom Nike sesuai dengan personalisasi masing-masing. Nah, desain proses harus fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan tren dan preferensi yang cepat berubah. Misalnya ada Sociola yang memungkinkan pelanggan membuat kotak skincare yang dipersonalisasi berdasarkan jenis kulit dan juga kebutuhan si konsumen. Kemudian ada contoh lainnya lagi, kita balik lagi ke Dell Komputer yang menyediakan layanan build to order untuk laptop ataupun komputernya, di mana pelanggan dapat memilih spesifikasi hardware sesuai dengan kebutuhan mereka, kemudian dirakit setelah pesanan diterima. Nah, bagaimana mass customization bekerja? Konsep ini bekerja dengan beberapa versi. Nah, yang pertama berkaitan dengan inventory management, di mana mass customization membutuhkan pengendalian yang ketat agar tidak terjadi penumpukan barang yang kurang diminati. Contoh, ada satu UMKM lokal yang namanya Kulina. Nah, Kulina ini menyediakan layanan langganan makanan. Biasanya disesuaikan menu-menu apa yang sedang diminati oleh pelanggan pada saat itu, kemudian apa yang mereka jual itu disesuaikan dengan pesanan pelanggan berdasarkan hari, sehingga bisa mengurangi limbah makanan dan stok yang berlebihan. Kemudian yang kedua ada scheduling, kaitannya dengan penjadwalan. Berarti bahwa pesanan dan bahan harus dipantau secara detail mulai dari permintaan hingga pengiriman. Misalnya ada tiket.com yang menyesuaikan paket perjalanan berdasarkan perilaku pengguna dan langsung mengirimkan etiket kemudian untuk mendukung kebiasaan perjalanan dari para konsumen. Kemudian yang ketiga ada supply chain collaboration. Supply chain collaboration ini mengharuskan mitra kerja untuk dapat merespon tren dan permintaan dengan cepat. Contoh nyatanya adalah Gojek yang bekerja sama dengan ribuan UMKM melalui GoFood, sehingga menu dan ketersediaan stok bisa diperbaharui secara real time sesuai dengan permintaan pelanggan. Kemudian ada beberapa special consideration dalam strategi proses ini ya. Special consideration for service process strategies adalah konsep atau pendekatan khusus yang perlu diperhatikan ketika merancang dan mengelola proses dalam layanan. Karena layanan melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan, ada tantangan unik yang muncul, seperti variasi kebutuhan dan juga keinginan pelanggan yang berbeda-beda. Hal ini biasanya membuat proses layanan menjadi lebih rumit dan sulit untuk distandarisasi. Oleh karena itu, strategi proses layanan harus didesain dengan mempertimbangkan fleksibilitas untuk mengakomodir kebutuhan
dari masing-masing pelanggan tersebut agar proses tetap berjalan efektif dan efisien meskipun ada variasi dalam permintaan atau interaksi pelanggan. Nah, singkatnya, special consideration ini merupakan cara untuk memikirkan dan mengatur proses layanan agar bisa menangani berbagai macam permintaan tanpa mengorbankan performa dari si perusahaan. Seperti itu. Nah, dalam layanan massal dan profesional yang memiliki konten tenaga kerja tinggi, manajer operasi itu sangat fokus pada sumber daya manusia, terutama dalam proses rekrutmen dan juga pelatihan. Layanan yang sangat personal di lingkungan profesional menuntut keterlibatan karyawan yang kuat agar kualitas layanan tetap terjaga. Layanan dengan tingkat kustomisasi tinggi seringkali mencoba untuk menstandarisasi beberapa penawaran. Kemudian beberapa tugas juga biasanya dikerjakan oleh mesin atau mengurangi beberapa layanan sehingga jadi lebih cepat. Misalnya mau ambil uang tidak perlu lagi antri di teller, harus datang ke bank dan lain sebagainya, tapi kita bisa ambil uang melalui ATM. Kemudian kalau mau check-in pesawat di bandara tidak perlu lagi ke counter check-in, tapi bisa secara online ataupun melalui mesin-mesin check-in mandiri yang tersedia di bandara. Nah, perubahan ini biasanya membutuhkan inovasi proses, kemudian investasi dalam bentuk modal, mesin, dan juga keterampilan operasional yang baru. Saat kustomisasi dikurangi, biasanya kita harus meningkatkan kualitas jauh daripada yang sebelumnya. Seperti itu. Untuk meningkatkan produktivitas layanan, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh sebuah perusahaan jasa. Nah, strategi pertama adalah separation atau pemisahan. Strategi ini dilakukan dengan menstrukturkan layanan agar pelanggan diarahkan ke tempat atau petugas yang berbeda sesuai dengan jenis kebutuhan mereka. Misalnya di bank, pelanggan pergi ke manajer untuk membuka rekening baru. Kemudian kalau mau pinjam kredit, itu khusus ke bagian kredit, dan ke teller untuk melakukan setoran tabungan. Nah, kemudian yang kedua adalah self-service, yaitu memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk melayani diri sendiri dalam proses seperti memeriksa barang, kemudian membandingkan harga, dan juga melakukan pembayaran. Contohnya dapat ditemukan di supermarket, department store, dan juga dalam sistem pemesanan online, di mana pelanggan dapat berbelanja tanpa bantuan staf. Kemudian yang ketiga ada strategi postponement atau penundaan, dilakukan dengan cara menunda kustomisasi hingga tahap akhir layanan seperti pada saat pengiriman. Misalnya van atau kendaraan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan saat pengantaran, bukan pada saat proses produksi berlangsung. Selanjutnya, strategi fokus. Nah, strategi ini diterapkan dengan membatasi jenis layanan yang ditawarkan agar operasional menjadi lebih sederhana dan efisien. Contohnya adalah restoran dengan menu terbatas yang dapat mempercepat proses layanan dan mengurangi kompleksitas dapur. Kemudian ada strategi modules, dilakukan dengan menyediakan layanan dalam bentuk modul yang dapat dipilih dan disesuaikan oleh pelanggan. Nah, modul ini bisa diterapkan dalam bentuk pilihan investasi atau asuransi maupun menu makanan yang menggunakan paket makanan siap saji di restoran. Strategi berikutnya adalah automation, yaitu memisahkan bagian layanan yang memungkinkan untuk dilakukan secara otomatis dengan yang manual. Misalnya menggunakan mesin ataupun aplikasi. Contohnya termasuk penggunaan mesin ATM dan aplikasi pemesanan yang menggantikan peran manusia dalam proses layanan tertentu. Kemudian strategi berikutnya adalah scheduling, yaitu penjadwalan tenaga kerja secara tepat waktu dan efisien untuk menyesuaikan dengan permintaan layanan.
Misalnya, petugas loket maskapai dijadwalkan dalam interval 15 menit agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan staf saat jam sibuk. Kemudian yang terakhir adalah strategi training yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelanggan mengenai pilihan layanan dan cara menghindari masalah. Hal ini bisa dilakukan melalui tenaga profesional seperti konsultan investasi, direktur pemakaman, atau tugas layanan purna jual yang menjelaskan dengan baik proses dan prosedur dari sebuah layanan. Kemudian kita akan membahas tentang production technology atau teknologi produksi. Terdapat 9 teknologi produksi yang digunakan dalam manajemen operasi, ya. Yang pertama ada machine technology, kemudian automatic identification system, process control, vision system, robots, automated storage and retrieval system, automated guide vehicle, flexible manufacturing system, dan juga computer integrated manufacturing. Apa tuh? Oke, akan kita bahas sama-sama. Yang pertama ada machine technology. Machine technology ini contohnya salah satunya yang dipakai oleh Erigo ya, atau mungkin Uniqlo. Kalau teman-teman pernah lihat, machine technology ini menggunakan mesin untuk menggantikan pekerjaan manual dalam proses produksi, sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan juga akurasi hasil produksi. Contoh mesin jahit otomatis yang digunakan oleh Erigo untuk memproduksi pakaian secara cepat. Kemudian yang kedua, ada Automatic Identification System (RFID) atau Radio Frequency Identification. Teknologi ini merupakan teknologi identifikasi otomatis menggunakan gelombang radio untuk melacak dan mengelola barang secara efisien tanpa interaksi manusia. Contoh dari RFID ini adalah checkout otomatis di Uniqlo dan juga di Alfamart Go. Tapi kalau untuk checkout otomatis ini hanya bisa digunakan di beberapa store Uniqlo ya di Indonesia ya. Kalau di Pontianak kebetulan belum ada. Kalau di Jakarta atau di luar negeri dan di negara asalnya di Jepang sana, untuk checkout di Uniqlo itu kita datang ke toko, kemudian scan di mesin kasir, udah langsung otomatis dia akan menarik pembayaran itu dari rekening konsumen. Jadi kita tidak perlu melakukan transaksi pembayaran seperti pada umumnya gitu. Kemudian ada proses kontrol. Proses kontrol merupakan sistem yang mengawasi dan mengatur parameter produksi seperti suhu, tekanan, atau kecepatan agar hasil tetap konsisten dan sesuai standar. Contoh adalah pengatur suhu di pabrik teh botol Sosro yang bisa dikontrol ataupun dimonitor melalui tab. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada teknologi yang namanya vision system. Dalam vision system, teknologi produksi yang diterapkan berbasis kamera dan artificial intelligence atau AI yang digunakan untuk inspeksi visual secara otomatis. Tujuannya apa? Yaitu untuk mendeteksi cacat atau kesalahan produksi. Contoh dari vision system ini adalah sistem quality check otomatis di warehouse-nya Tokopedia. Kemudian yang kelima, ada robot. Robot ini bukan dalam artian bentuknya robot kayak di film-film ya, tapi robot ini kayak mesin kren. Kren itu adalah salah satu bentuk robot yang umum digunakan oleh perusahaan untuk mengangkut atau memindahkan atau membantu pekerjaan fisik yang berulang di sebuah perusahaan. Biasanya bentuknya seperti lengan mekanik gitu. Nah, contohnya adalah robot yang membantu proses angkut-angkut dan juga proses lem, kemudian proses jahit sepatu di berbagai pabrik. Kemudian teknologi produksi yang keenam adalah Automated Storage and Retrieval System. Teknologi ini merupakan sistem otomatis untuk menyimpan dan mengambil barang di gudang, sehingga bisa menghemat waktu dan juga ruang. Contoh penggunaan dari automated storage ini
biasanya di gudang Shopee Express untuk pengambilan barang secara otomatis. Kemudian yang ketujuh, ada Automated Guided Vehicle atau AGVs, di mana teknologi produksi ini berbentuk kendaraan otomatis tanpa pengemudi yang digunakan untuk mengangkut material di dalam fasilitas produksi atau logistik. Contoh dari automated guided vehicle ini biasanya digunakan di startup logistik untuk mengantar paket tanpa supir. Nah, karena tidak ada supirnya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, alat ini hanya digunakan untuk mobilitas di dalam perusahaan saja. Flexible Manufacturing System atau FMS merupakan teknologi produksi ke-8 yang digunakan oleh perusahaan. Nah, teknologi ini berbentuk sistem produksi otomatis yang fleksibel sehingga dapat diubah dengan cepat sesuai dengan jenis dan desain produk yang berbeda. Contoh dari Flexible Manufacturing System ini adalah perusahaan yang memproduksi casing HP yang custom, yang gambar-gambar itu di mana custom gambar itu bisa dikontrol atau dikendalikan melalui software. Nah, contoh lainnya adalah mesin sablon. Mesin sablon itu kan gambarnya bisa diganti-ganti sesuai dengan request dari konsumen. Kemudian spanduk, cetak-cetak spanduk, baliho, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir atau yang ke-9 ada Computer Integrated Manufacturing, merupakan integrasi seluruh proses produksi menggunakan sistem komputer dari perencanaan hingga akhir pengemasan produk. Contoh, startup yang melayani tentang makanan, misalnya makanan diet ya. Nah, makanan-makanan tersebut sudah diatur dari meal prep atau meal preparation, istilah anak-anak sekarang ya, dari mulai persiapan, belanja ke pasar dan lain sebagainya, sampai dengan si makanan itu sampai atau datang atau tiba di tangan konsumen. Nah, prosesnya itu semuanya sudah diatur secara otomatis melalui sistem komputer sehingga memungkinkan para konsumen ini untuk bisa mengakses informasi terkait misalnya bahannya beli di mana, kemudian kandungan gizi yang terdapat dalam makanan itu apa aja dan lain-lain gitu. Kemudian ada teknologi in service. Teknologi telah memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor layanan, meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan juga kualitas pelayanan kepada pelanggan. Nah, di industri jasa keuangan misalnya, teknologi memungkinkan layanan seperti kartu debit, transfer dana elektronik, mesin ATM, perdagangan saham, serta perbankan online melalui ponsel dan sistem pembayaran seperti Apple Pay, Kris, dan lain sebagainya. Nah, semua ini mempercepat transaksi dan meningkatkan kenyamanan nasabah. Kemudian dalam bidang pendidikan, teknologi telah mengubah metode pembelajaran melalui jurnal online, kemudian tugas interaktif menggunakan platform, kemudian pemanfaatan smartphone untuk mengakses pembelajaran fleksibel kapan aja. Nah, kayak sekarang nih, teman-teman mungkin lagi rebahan sambil nonton video ini, atau lagi rebahan puter videonya tapi nggak tahu dengerin apa gitu kan, atau diputer aja tapi pura-pura nggak denger dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian untuk sektor utilitas dan pemerintahan, teknologi memungkinkan pengoperasian truk sampah otomatis oleh satu orang. Kemudian bisa juga misalnya scan surat ya, jadi kalau misalnya kirim surat ke kantor pos itu tidak perlu manual dipisahkan satu-satu oleh petugas posnya, tapi bisa dilacak melalui sistem gitu. Jadi bisa langsung dikelompokkan nih, misalnya yang surat-surat untuk ke Sintang di kotak A, kemudian surat mau ke Sanggau di kotak B, dan seterusnya dan sebagainya, seperti itu.
Kemudian di sektor restoran dan juga makanan, pesanan dari pelanggan itu bisa langsung dideteksi oleh koki ataupun petugas yang memasak di dapur dengan otomatis. Biasanya kita bisa pesen ya dengan scan QR code yang ada di meja, atau kalaupun lewat buku manual, biasanya dari kasir itu langsung bantu input, kemudian pesanan tersebut bisa langsung diterima oleh rekan-rekan yang bekerja di dapur, misalnya seperti itu. Kemudian dalam bidang komunikasi, teknologi seperti TV interaktif, buku elektronik ya yang biasanya bisa diakses melalui Kindle, dan juga pengenalan suara telah memberikan cara baru untuk menyampaikan dan menerima informasi secara lebih efisien dan personal. Kemudian pada sektor perhotelan, teknologi memungkinkan proses check-in atau check-out secara elektronik, penggunaan sistem kunci elektronik, kemudian pemesanan kamar melalui web yang lebih cepat dan nyaman bagi tamu hotel. Selanjutnya untuk sektor perdagangan grosir dan eceran, si teknologi ini berperan dalam menyediakan e-commerce, kemudian komunikasi elektronik antara toko dan pelanggan, toko dan pemasok, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa scan barcode untuk berbelanja. Lalu ada sistem kasir mandiri, datang, belanja, bayar sendiri tanpa ada petugasnya. Kemudian ada pembayaran melalui pengenalan wajah. Jadi tidak lagi butuh kris, tidak lagi butuh kartu, tapi cukup pakai Face ID ataupun pengenal retina. Nah, ini biasanya sudah diterapkan di beberapa negara ya. Kalau di Indonesia belum secanggih itu karena kita masih berada di tahap kris. Kita pakai kris aja ada yang resah ya karena Visa dan Mastercard-nya tidak laku gitu. Kemudian di sektor transportasi ada teknologi seperti gerbang tol otomatis, sistem navigasi satelit, dan juga Wi-Fi dalam kendaraan yang bisa membuat perjalanan jauh lebih nyaman dan efisien. Kemudian dalam bidang kesehatan, teknologi mendukung sistem pemantauan pasien secara online. Kemudian informasi medis itu bisa diakses secara digital, pembedahan dengan bantuan robot ya, ini sudah banyak diterapkan di rumah sakit. Kemudian penggunaan AI untuk mendiagnosis penyakit secara lebih akurat dan juga cepat. Kemudian yang terakhir di industri penerbangan, teknologi memungkinkan perjalanan tanpa tiket fisik. Jadi cukup scan barcode yang ada di HP ya, tetap butuh tiket, cuman tiketnya tidak perlu di print lagi. Lalu penjadwalan penerbangan yang efisien, pembelian tiket melalui internet, serta penggunaan boarding pass digital berbentuk barcode. Nah, secara keseluruhan, kemajuan teknologi telah meningkatkan produktivitas layanan, mengurangi biaya operasional, serta memberikan pengalaman pelanggan yang lebih cepat, nyaman, dan personal di berbagai sektor industri. Oke, kita masuk di bagian yang paling ditunggu-tunggu ya dari sebuah video pembelajaran. Tidak lain dan tidak bukan adalah bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari 2 video mengenai proses strategi ini adalah yang pertama bahwa manajer operasional yang efektif memanfaatkan strategi desain proses tidak hanya untuk mencapai efisiensi, tetapi juga sebagai alat strategis untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang selaras dengan kebutuhan produk dan pasar. Nah, para manajer ini secara cermat memilih proses produksi yang mampu menyeimbangkan kualitas, fleksibilitas, dan efisiensi biaya agar sesuai dengan jenis dan volume produk yang dibutuhkan. Kemudian manajer juga menerapkan pendekatan gabungan dalam manufaktur, yaitu dengan mengkombinasikan efisiensi biaya dari produksi massal dan kemampuan penyesuaian produk dari proses beragam dengan volume rendah. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan tetap kompetitif di pasar yang menuntut fleksibilitas tinggi.
Selain itu, para manajer operasional juga menerapkan prinsip lean production dan mendorong keterlibatan aktif karyawan untuk menciptakan inovasi serta perbaikan berkelanjutan dalam penggunaan peralatan dan juga desain alur kerja. Nah, terakhir, proses dan peralatan dirancang bukan hanya untuk memenuhi standar kualitas minimum, tetapi juga agar tetap adaptif dan tangguh terhadap perubahan teknologi, dinamika preferensi pelanggan, serta fluktuasi permintaan produksi. Oke, terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan materi yang berbeda.